Di Indonesia sendiri, mayoritas penduduknya menggunakan motor untuk kesehariannya, termasuk saya. Bahkan saking menjadi kendaraan utamanya, menurut data yang ada, lebih dari 75% keluarga yang ada di Indonesia setidaknya memiliki 1 unit motor di rumahnya. Wow banget ya. Gimana tuh rasanya jadi perusahaan motor tahu data ini? Pasar motor Indonesia pasti menjadi sangat potensial. Dan karena banyaknya pengguna motor di Indonesia ditambah rentang usianya juga cukup bervariasi, pabrikan akhirnya menawarkan begitu banyak jenis-jenis motor untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari motor matic, sport non-fairing, fairing cc kecil, retro, dan lainnya. Mungkin untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, motor matic adalah jawaban terbaik. Karena motor ini adalah motor yang benar-benar sangat-sangat fungsional. Mau bawa barang yang kecil, bisa. Barang besar, bisa. Bawa motor sendiri, bisa. Boncengan, bisa. Tumpuk 3, bisa. Bahkan sampai tumpuk 5 pun naik motor matic kayaknya bisa-bisa aja. Kemudian selain matic yang bisa menjangkau hampir semua rentang usia dan berbagai gender, pabrikan juga menyediakan beberapa model motor untuk kaula muda. Salah satunya motor sport fairing dengan cc 150. Kalau dilihat dari model-model yang ada seperti Suzuki GSX 150, Honda CBR 150, dan Yamaha R15 dan lainnya, desainnya sebenarnya ya keren-keren aja, layaknya motor fairing beneran. Namun entah kenapa dan apa faktornya, saat ini motor jenis fairing cc kecil ini cukup banyak yang membencinya tanpa alasan yang konkret. Maka dari itu di video ini kita akan membahas kenapa motor fairing cc kecil banyak yang membencinya. Di sini saya mau meluruskan dahulu kenapa motor ini bisa dibenci. Yang dimaksudkan dibenci ini dari berbagai aspek ya, bukan dari satu sudut pandang aja. Kita masuk ke aspek pertama, yaitu tampilan dan desain. Kenapa nih dengan tampilan dan desainnya? Jadi dengan menyandang motor sport fairing, banyak orang yang menginginkan hal lebih dari motor-motor tersebut. Kenapa? Ya karena sport fairing sangat identik dengan motor gede alias motor yang memiliki cc besar. Dan yang dibenci di sini adalah tampilannya. Mungkin di beberapa motor cukup terkenal karena kekopongannya, contohnya Yamaha R15 dan Honda CBR 150. Dan tampilan kopongnya ini terkadang sampai dibenci oleh pemilik motor tersebut. Kemudian, selain R15 dan CBR 150, GSX 150 juga kena bulian nih, yang mana dengan bodi motornya yang imut kecil begitu, banyak yang beranggapan kalau motor tersebut cukup nanggung dan hanya untuk motor anak kecil aja. Ya kalau dari segi ini sih ya baik lagi ke masing-masing. Kemudian aspek kedua yaitu knalpot racing. Di sini kita hampir setuju kalau knalpot racing di motor 150 cc mau apapun itu kayaknya cukup mengganggu. Coba dengerin deh suara motor 150 cc pakai knalpot racing kayak gini. Atau yang kayak gini. Apakah ada yang enak? Kayaknya nggak ada deh. Mau seoriginal apapun knalpotnya, suaranya ya pasti gitu-gitu aja. Dan menurut saya pribadi nih ya, motor 150 cc yang cuma cocok dan wajib pakai knalpot racing adalah motor 2 tak, tepatnya Ninja 2 tak. Suaranya malah makin gurih dan adem kalau udah pakai knalpot racing. Jadi knalpot racing di motor sport fairing 150cc inilah yang membuat banyak orang membenci motor ini. Dan banyak yang berpikir juga nih, kenapa motor 150cc aja yang harus dibikin fairing dan harus pakai knalpot brong? Sebenarnya kalau dari aspek ini pasti ada yang setuju dan juga nggak setuju. Tapi kalau saya pribadi sih di pihak yang setuju nih. Oh ya tetap. Kemudian aspek selanjutnya dari user motor 150cc fairing itu sendiri. Sebenarnya aspek ini sama seperti kenapa motor KLX banyak yang bully ataupun CBT yang dibully juga karena usernya. Ya ini karena kalian sering nggak ngelihat banyak pengguna motor fairing 150cc di lampu merah. Mereka seakan-akan kayak mau start balapan aja kalau di lampu merah. Kalau udah lampu kuning nih, udah bersiap kayak mau start, udah geber-geber. Kemudian pas lampu hijau langsung ngebut. Dan baik lagi, suara knalpotnya cukup mengganggu pengguna motor lainnya. Kemudian selain suara knalpotnya, cara berkendaranya juga cukup meresahkan. Udah ngebut sampai limit, udah suaranya gak enak, bahaya lagi.
Kemudian biasanya selain ngebut, user 150cc knalpot racing suka melakukan cornering gak jelas, dan ini cukup membahayakan juga pengguna lain. Mau bagaimanapun, jalan raya kan digunakan bersama, bukan tempat untuk miring-miring begitu. Jadi dengan user yang kurang jelas begitu, ini tentu aja membuat motor fairing 150cc menjadi cukup dibenci untuk ditemui di jalan raya. Ya cukup menjengkelkan sih kalau ada faktor user. Dan yang terakhir, aspek fungsional. Motor fairing sangat terkenal motor yang tidak memiliki fungsi sama sekali kecuali sebagai alat transportasi aja. Motor fairing tidak bisa membawa galon air, motor fairing tidak bisa membawa kambing, dan motor fairing tidak bisa membawa sebanyak-banyaknya teman kalian dalam satu motor. Jadi dengan memikirkan fungsionalitas yang ada, motor fairing benar-benar nggak guna. Dan fungsinya memang hanya untuk hobi dan gaya aja. Ya walaupun terkadang motor fairing 150cc ini ada fungsinya juga sih, bisa dijadiin kayak gini, tapi tetap aja kayaknya masih kurang fungsi. Dan itulah aspek-aspek yang membuat motor fairing ini cukup dibenci oleh sebagian atau kebanyakan orang. Tapi di sini kita bisa setuju di beberapa aspek dan juga tidak setuju di beberapa aspek. Namun mau bagaimanapun, saya sendiri cukup senang sih dengan kehadiran motor fairing ini. Karena dulu saya pernah ngerasain sendiri ketika pabrikan tidak ada yang menjual motor fairing yang ber-cc kecil. Jadi pilihan motor kita jadi cukup terbatas. Ya kalau nggak motor sport naked, bebek, ya matic. Jadi dengan adanya pilihan sport fairing cc kecil ini, pilihan untuk di pasar motor jadi sangat bervariasi, jadi nggak monoton. Mau dibenci ataupun tidak oleh kebanyakan orang, yang penting motor fairing bisa berfungsi sebagaimana kendaraan bermotor. Hanya aja usernya yang perlu memperbaiki diri. Jangan merasa kalau naik motor fairing seperti lagi naik motor balap. Oh iya, satu lagi nih, tolong spakboard belakang dipasang. Kalau lagi musim hujan atau lagi lewatin genangan air, kasihan orang di belakang kalian. Dan inilah salah satu faktor lainnya kenapa motor fairing 150cc cukup dibenci di jalan. Kenapa harus spesifik banget di 150cc yang fairing lagi? Ya karena motor ini yang paling banyak di jalan. Dan yang kedua, banyak user motor fairing 150cc lepas spakboard belakangnya. Tujuannya apa? Ya selain membuat tampilan menjadi racing look, tentu aja menambah horsepower sebesar 25. Ah, itu mah formalitas doang. Ya kira-kira itulah yang membuat motor-motor sport fairing ini cukup dihindari di jalan raya. Banyak minusnya daripada plusnya. Tapi ya kita tidak bisa mengontrol keinginan orang lain. Kalau mau gayanya begitu, ya udah gaskan aja. Nggak ada yang larang kok kecuali Pak Polisi. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian pro atau kontra nih sama motor sport fairing 150cc? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!